Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan sharing soal UP. Insya Allah kita akan bahas tuntas nanti soal UP PGSD berdasarkan FR 24 Desember 2020. Jadi ini nanti bisa jadi bekalnya teman-teman yang akan UP di tahap 1 insya Allah Mei ya, biasanya Mei tahap 1 dan seterusnya ya. Di sini yang saya akan bahas tuntas itu yang saya kuasai ya Bapak Ibu, bukan semua. Nanti saya di akhir ini saya akan perlihatkan beberapa soal yang saya tidak bisa jawab dengan tuntas. Jadi ini yang saya jawab dengan tuntas, bahas dengan tuntas, insya Allah bisa saya kuasai ya, karena ini bukan linearitas saya, bukan basic saya ya. Oke, bagi yang baru bergabung saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, dan bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak Bapak Ibu ya teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke soal yang kayak gini ya. Bagi yang belum tonton tips trik lulus UP 2020 itu, coba tonton videonya di channel ini. Cari videonya tips trik mudah lulus di UP 2020. Ini salah satu tips trik masuk dalam tips trik saya, yaitu membagi tugas ya, dengan teman-teman seangkatan atau sekelas di situ ya, minimal satu orang 3 nomor. Jadi nanti bisa digabungkan menjadi satu dalam satu kelas ini sebagai bekal ya, karena tidak menutup kemungkinan hanya 50% yang lulus, bahkan lebih kecil dari persentase 50% yang lulus biasanya kalau uji pengetahuan atau UP ya. Ini jadi agak terpotong-potong kayak gini. Jadi tapi kita bisa paham ya. Ini yang pertama, tujuan pembelajaran mengandung unsur ABCD ya. Jadi di sini ini dia ya pembahasannya. Menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan lengkap cukup penting agar bisa memberi petunjuk dalam pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam KBM ya. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran yang biasa disingkat dengan ABCD atau Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Nah, ini lagi pengertiannya. Saya yakin yang sudah ikut PPG pasti paham semua ini. Yang pertama, tapi tidak apa-apa saya akan bacakan. Audience ya. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, yang dimaksud audiens adalah siswa. Meski secara bahasa audiens artinya pendengar, tetapi audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Kemudian behavior berarti tingkah laku, aktivitas suatu proses dalam konteks KBM. Behavior terlihat pada aktivitas siswa dalam pembelajaran, maka tidak mungkin pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas dari siswa. Kemudian condition berarti suatu keadaan dalam konteks KBM. Condition adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Kemudian degree berarti suatu perbandingan dalam konteks KBM. Degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajar ya. Kalau dalam pembelajaran itu kan ada yang namanya pendahuluan dan ada namanya refleksi ya. Jadi kita bisa lihat di situ perbandingannya, atau kita bisa bandingkan di sana nanti. Selanjutnya nih, rumus kecepatan. Saya bisa kuasai rumus ini karena sering latihan CPNS tahun lalu ya.
Tapi sayang CPNS tahun ini tidak ada untuk guru, jadi saya agak kecewa juga sih. Nah, nih rumus kecepatan. Kalau ini yang selalu saya pakai ya, Jokowi, agak mudah diingat, JKW ini. Rezim Jokowi ya, yang kurang berpihak sama guru menurut saya. Jokowi ya. Jadi kita nulis ini, kalau J yang ditanyakan berarti K kali W, kecepatan kali waktu. Kalau K yang ditanyakan berarti jarak per waktu. Kalau waktu yang ditanyakan berarti jarak per kecepatan. Contoh soal, Andi Anang berlari sejauh 150 meter dengan waktu 5 detik. Hitunglah kecepatan Andi Anang ya. Jawab, diketahui jarak itu 150 meter. Ini J ya, sebagai J. Ini jaraknya ya. Kemudian W itu waktu 5 detik nih. Kemudian ditanya K-nya, kecepatannya ya. Nih. Hitunglah kecepatan Andi Anang ya. Nah, ini penyelesaian K kecepatan. Nah, ini yang ditanyakan kecepatan berarti J per W ya. Sini jarak per waktu. Ini sama dengan 30 meter per detik. Wah, kencang sekali larinya nih. 30 meter per detik ya. Oke. Gitu ya, ini hanya contoh ya, biar lebih paham. Saya yakin Bapak Ibu paham lah, guru SD tahun. Next, rumus debit. Rumus debit. Jadi rumus debit saya ambil yang termudah juga, yang biasa saya pakai. Ada volume, ada debit, ada apa nih? Kalau W, saya agak lupa ya, waktu ya. Waktu. Volume, debit, waktu. Nah, ini kemarin saya tidak pelajari ya, waktu CPNS 2019. 2020 kan tidak ada penerimaan ya. Jadi saya agak lupa dengan teori ini. Tapi ini 2018 saya sempat pelajari, makanya saya ambil rumus ini. Ini juga yang termudah ya. Jadi kalau D yang ditanyakan, kita bisa ambil V per W, sama dengan mirip dengan Jokowi. Kalau ini yang ditanyakan tadi waktu, maka volume dengan per debit ya, gitu ya. Kemudian kalau ini yang ditanyakan berarti debit kali waktu gitu. Oke ya, kita lanjut ya. Next, rumus Prisma dan Limas. Ini saya juga tidak pelajari beberapa tahun ya. Ini saya hanya pelajari pada saat saya SMA ya. Ini saya ambil rumusnya di Google ya. Ini luas alas kali tinggi. Kemudian kalau limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Ini saya sudah lupa gimana soalnya, gimana bahasnya ya. Tapi saya yakin yang guru SD pasti makanannya seperti ini. Saya sekedar mengingatkan saja, bukan menggurui. Ya. Kita lanjut ya. Next, heterogen dan homogen. Ini campuran homogen adalah campuran memiliki penampilan dan komposisi seragam ya. Campuran homogen terdiri atas partikel yang berukuran kecil atau tidak kasat mata dan tidak mengendap bila didiamkan ya. Ini hanya mengingatkan saja, saya yakin Bapak Ibu tahu nih. Campuran heterogen terdiri dari zat atau fase yang berbeda. Campuran heterogen terdiri atas partikel yang berukuran besar atau kasat mata dan akan mengendap bila didiamkan. Campuran heterogen disebut juga suspensi. Jadi bedanya itu antara campuran homogen dan heterogen. Kalau homogen itu dia tidak kasat mata, kemudian tidak mengendap bila didiamkan. Kalau heterogen dia kasat mata dan mengendap bila didiamkan ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih, usage for ways more customs. Ini macam-macam norma ya.
Ini di sini sebenarnya ada law lagi satu di sini. Ini dia ini ya pembahasannya. Beberapa macam norma yaitu usage atau tata cara, folkways kebiasaan, mores tata kelakuan, custom dapat atau adat, dan laws hukum ya. Usage atau cara adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya aturan memegang garpu atau sendok ketika makan, cara memegang gelas ketika minum, serta mencuci tangan sebelum makan ya. Cara memegang gelas ketika minum serta mencuci tangan Nah, biasanya ini ya sanksinya sanksi ringan ya. Berupa teguran ya. Kalau folkway atau kebiasaan adalah cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang oleh banyak orang. Folkways mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara, misalnya mengucapkan salam ketika bertemu, membukukan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua, serta membuang sampah pada tempatnya ya. Itu dia folkway. Kemudian mores ya, ini atau tata kelakuan adalah norma yang bersandar pada filsafat ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Pelanggarnya disebut jahat ya. Contoh larangan itu berzina, berjudi, minum minuman keras, penggunaan narkoba, dan mencuri ya. Kemudian customs atau adat adalah norma yang tidak tertulis namun sangat kuat dan mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadi perceraian, apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakat ya. Yang loss saya tidak jelaskan ya, karena saya yakin Bapak Ibu paham semua kalau hukumnya. Ini hanya mengingatkan saja ya. Oke, next. Teori Bandura dan teori lainnya lupa. Nah, ini memang kayak gini ya. Memang kayak gini kalau kita coba mengingat-ingat soal ya. Karena di dalam itu tidak disuruh menulis soal, tapi kebanyakan disuruh mengingat ya. Dalam teori Bandura menekankan dua hal yang penting yang sangat mempengaruhi perilaku manusia, yaitu mempelajari observational modeling atau modeling yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, dan regulasi diri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling itu ada atensi, retensi, ya, kemudian reproduksi, kemudian motivasi ya. Ini lagi lebih menguatkan proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen atau unsur, yaitu perilaku atau model, contoh, pengaruh perilaku model, dan proses internal pelajar ya. Jadi individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model atau perilaku yang akan ditiru, kemudian mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru sehingga menjadi perilakunya sendiri. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dikenal di lingkungannya apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya, minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya. Maka perilaku itu akan ditiru ya. Jadi ini tidak serta-merta ditiru ya. Pembelajaran sosial yang tidak serta-merta ditiru. Kalau memang cocok dengan dirinya, baik itu minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya, baru ditiru ya oleh si pembelajar ini. Oke, kalau teori lainnya saya juga kurang tahu ya teori yang mana. Oke, ini dia. Ini soal TKP ya. Ini saya simpan di belakang. Biasanya kalau TKP kepribadian ya. Biasanya untuk kepribadian itu yang pertama ya. Tapi tidak apa-apalah. Ini kan hanya FR ya. Ini hanya kita juga di sini membahas ya. Jadi tidak apa-apalah kita simpan di belakangnya. Oke,
Di wilayah Anda mengajar, alat komunitas GTT, guru tidak tetap yang berwadahi PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan ke pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, nih. A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Kemudian B. Memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Kemudian menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Kemudian berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup untuk mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Kemudian E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI di daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Ini kasusnya sebenarnya agak menyindir gerakan guru yang 35 ke atas kemarin ya, GTK saya lupa ya, GTKH NH5 plus ya, apa ya, saya lupa. Itu kemarin memang gerakannya seperti itu, tapi yang dimintai itu bukan dari PNS atau honor yang belum memenuhi kriteria ya. Yang diminta untuk menyumbang itu kan teman-teman itu pun tidak banyak sebenarnya, cuman beberapa ribu ya, tidak sampai 100.000 ya, untuk penggalangan dana agar ada dana ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi ke DPR RI ya. Ya, ini sebenarnya soalnya amat sangat update ya. Agak sedikit menyindir kemarin. Oke, nah kira-kira mana jawabannya nih? Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu ya. Coba kita ke A. Anda ini sebagai PNS, kira-kira tindakan apa Anda apa? Ya, berhubung karena Anda sudah tidak butuh lagi yang namanya kayak gitu ya. Kemudian apakah Anda mau membantu atau tidak ya? Karena Anda sudah PNS, sedangkan ini guru GTT semua ya, guru tidak tetap. Nih, mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman-teman guru lain untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Saya pikir ini ingat ya, nilai kompetensi pribadi itu sosial kepribadian itu 1-5 ya. Ini saya kasih nilai 4 ya. Ya, 4. Kemudian memberi nasihat kepada teman guru GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Nah, ini terlalu kasar, ini bisa menyakiti hati GTT atau teman-teman kita ya. Ini saya kasih nilai 1 ya. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang. Saya kasih ini nilai 5 ya. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu sementara ya, saya kasih nilai 5 ya, meskipun tidak harus memberikan kontribusi dalam bentuk uang, apalagi memberikan kontribusi meskipun hanya ala kadarnya, baik itu 20, 10.000 ya, 50.000, itu sudah sangat bagus. Kemudian D, berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membayar perwakilan GTT ke Jakarta. Ini kalau berpartisipasi aktif berarti Anda yang turun langsung dong. Ini terlalu baik juga ya jadi orang. Ini berlebihan ya saya kira. Ya. Tapi tidak apa-apa, itu bagus. Cuman GTT kan banyak ya, tidak perlu Anda yang aktif langsung di situ. Kemudian mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membayar perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya.
Nih ini tidak perlu lagi karena GTT ini juga diwadahi oleh PGRI. Walau bagaimanapun sedikit banyaknya pasti ada bantuan PGRI ke guru GTT ini ya. Jadi jawaban terbaik menurut saya, opsi terbaik ada di option C ya. Baik, kita lanjut. Ini muncul ya, padahal saya sudah bahas tahun 2020 kemarin ya. Ini benar-benar muncul nih soalnya. Ini muncul katanya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat. Jadi yang belum tonton video ini silakan buka sosial kepribadian ya di playlist saya. Adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat ya, bukan dapat ya. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut minta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Kemudian C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. Kemudian D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini ya. Jadi ini ada kasus teman kita ya. Ini kan teman kita nih. Biasanya agak berat juga sih kalau teman ya. Dengan anaknya terlambat. Kebetulan kita yang piket. Kira-kira langkah apa yang Anda akan lakukan ya? Kalau saya opsi terbaik itu ada di mana ya? Saya lihat dulu ya. Ya, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda juga anaknya sesuai aturan karena ini sudah kita sepakati bersama ya. Memang alasannya ada ban motor pecah, dia juga teman kita, tapi kita kan jalan sesuai aturan. Ini hanya anaknya, ini yang dinilai sebenarnya integritas kita ya, keprofesionalan kita dalam bekerja ya. Ini tidak bagus karena hanya anaknya. Kemudian yang kedua ini yang B, ini hanya anaknya, ini tidak membuat tapi dilapor, sama aja kan. Nah, kemudian yang C, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. Nah, ini dikurangi lagi poinnya, ini korupsi lagi ya, ini kurang bagus. Kemudian E, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini ya. Tidak perlu dilaporkan ya, cukup dicatat saja ya, sesuai dengan poin pelanggaran yang telah disepakati ya. Saya kira itu ya. Kita akan lanjut nanti soal-soalnya. Jadi mohon subscribe, like-nya. Kalau kurang subscribe dan like, saya tidak akan lanjut lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.